Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore juga Bu Irna. Apa kabar Bu Fitri sore ini? Ya puji Tuhan, kabar saya sore ini baik Bu Irna. Syukurlah Bu Fitri. Sesuai informasi kemarin, katanya hari ini Bu Fitri akan melakukan kegiatan coaching ya Bu? Ya betul sekali Bu Irna. Baik Bu Fitri, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Bu? Ya, tentu saja boleh Bu Irna. Oke lah Bu Fitri. Nanti dalam kegiatan coaching hari ini, antara coach dan coachee, saya akan mengamati dan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu Fitri sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee atau belum, dan apakah coachee juga merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Fitri dengan tepat. Dan jangan lupa ya untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching, diantaranya adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga menggali potensi. Baik Bu Fitri, karena itu kita langsung ke pertanyaan yang pertama Bu Fitri. Dari coaching hari ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Fitri kembangkan? Ya baik Bu Irna, kompetensi yang harus saya kembangkan pada proses coaching hari ini pastinya terkait 3 kompetensi coaching, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan coaching. Baik, jadi Ibu Fitri ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang mau Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Ya baik Bu Irna, dari ketiga kompetensi tadi yang lebih spesifik untuk saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu Fitri, berarti dari ketiga kompetensi inti coaching ada 2 kompetensi yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu Fitri? Ya baik Bu Irna, indikator tercapaiannya saya ingin coaching mendapatkan solusi atas permasalahannya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah Bu Fitri ingin coaching menemukan solusi atas permasalahannya. Ya Bu. Oke, baiklah Bu Fitri, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bu Fitri melakukan proses coachingnya. Setelah selesai, kita akan melanjutkan sharing kita ya Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu Irna. Terima kasih juga Bu Fitri. Selamat sore. Selamat sore Bu Evi. Selamat sore Bu Fitri. Apa kabar hari ini Bu Evi? Puji Tuhan, kabar saya baik-baik Ibu Fitri. Ya luar biasa Ibu Evi. Dengar-dengar ada yang Ibu mau sampaikan ke saya ya Bu Evi. Ya benar sekali Ibu Fitri. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan ke saya? Ya begini Ibu Fitri, terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah. Nah, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam penyampaian materi di kelas. Selalu saja teman-teman saya itu menggunakan metode konvensional, ya ceramah lagi. Jadi padahal kita tahu bahwa sekarang ini era digital. Jadi teknologi pembelajaran itu semakin berkembang, tapi guru-guru di sekolah saya itu masih menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, dan itu merupakan satu metode yang tidak variatif. Oke Bu Evi, kalau saya garis bawahi berarti permasalahannya dari Ibu ini adalah metode
metode pembelajaran yang digunakan oleh rekan-rekan guru kurang bervariatif ya Bu? Iya, Bu Fitri. Dalam kegiatan pembelajaran, metode ceramah masih mendominasi. Oke, baik. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, dari percakapan kita sore hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, Bu. Ya, jadi baik Ibu Evi, berarti yang Ibu Evi ingin dapatkan hari ini adalah perubahan yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh Ibu Evi di sekolah. Kira-kira harapannya seperti apa Bu Evi? Perubahan yang saya harapkan dalam kegiatan pembelajaran, model atau media pembelajaran itu lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi seperti Quizzes, kemudian pembuatan slide PowerPoint, kemudian Canva. Ya mungkin dengan demikian siswa itu merasa lebih senang dan tertarik daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi saya ingin agar dalam penyampaian materi itu lebih bervariatif dari rekan-rekan guru saya. Ya, baik Bu Evi, dari apa yang Ibu Evi sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model atau media bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10. Menurut pengamatan Ibu, di sekolah Ibu itu berada pada level berapa ya Bu? Iya, setelah saya melakukan pengamatan terhadap rekan-rekan saya, mungkin saya bisa mengkategorikan teman-teman saya itu berada pada level 6. Oh iya, berarti masih di level 6 ya Bu. Kira-kira mau ditingkatkan lagi ke level berapa Bu? Sehingga mulai nampak perubahan dalam kegiatan pembelajaran lebih bervariatif lagi Bu. Ya, jadi Bu Fitri mungkin bisa ditingkatkan ke level 8, mengingat pembelajaran untuk murid-murid sekarang itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi perubahan yang Ibu harapkan ada perubahan dari level 6 ke level 8. Menurut Ibu, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Ya baik Bu Fitri, sebenarnya saya masih memikirkannya. Kegiatan yang harus saya lakukan itu mungkin seperti kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face atau bergantian seperti itu Bu Fitri. Ya, berarti Ibu akan melakukan dengan mentoring atau teknik pendampingan. Selain dari itu, strategi yang perlu Ibu terapkan di sekolah agar teman-teman nyaman dengan penyampaian Ibu itu seperti apa? Ya, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan model, metode, atau media yang bervariatif. Ya, berarti yang akan Ibu lakukan adalah mentoring atau pendampingan dalam pelatihan ya Bu. Dari beberapa strategi yang sudah Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu yang mudah terrealisasi itu yang mana Bu? Ya baik Bu Fitri, sepertinya mentoring. Kalau pelatihan butuh persiapan dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kemudian saya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi mungkin lebih mudah dan lebih nyaman dilakukan adalah kegiatan mentoring. Ya, oke, baik. Untuk kegiatan mentoring ini, Ibu membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan siapa Bu? Ya, untuk kegiatan mentoring ini saya akan meminta bantuan atau kerjasama dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang sudah mahir dalam bidang IT atau
rekan-rekan guru yang sudah menerapkan model, metode, atau media pembelajaran yang bervariatif. Oh iya, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan guru di sekolah. Rencana kapan Bu untuk merealisasi mentoringnya ini Bu? Ya, semoga secepatnya ya Bu Fitri. Saya mungkin menerapkannya sekitar minggu depan. Saya akan coba berkoordinasi dengan rekan guru dan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baik Ibu Evi, luar biasa. Baik, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Evi dapatkan? Baik Bu Fitri, dari percakapan kita sore hari ini, saya mendapat gambaran terjadinya perubahan di sekolah saya dalam penerapan model, metode, atau media yang bervariatif dengan cara mentoring yang dibantu oleh rekan-rekan guru saya di sekolah yang memiliki keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran. Ya, syukurlah Bu Evi sudah ada gambaran tentang bagaimana menciptakan perubahan tentang pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Saya tunggu ya cerita Ibu Evi selanjutnya setelah melakukan kegiatan mentoring ini. Saya ingin mendengarkan cerita-cerita lagi dari Ibu Evi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukup sampai di sini ya Bu Evi. Semoga rencana-rencananya Bu untuk mentoringnya dan berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Iya, baik, terima kasih Ibu Fitri sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan-keluhan saya. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa membawa perubahan di sekolah saya ya Bu Fitri. Ya, sama-sama Bu Evi. Semoga kita sharing lagi di lain kesempatan ya. Oke, begitu saja ya Bu. Selamat sore. Selamat sore Bu Fitri, terima kasih. Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore juga Bu Irna. Apa kabar sore ini Bu Fitri? Ya, kabar saya sore ini ya puji Tuhan sehat Bu. Oke lah Bu Fitri. Bagaimana Bu Fitri, sudah selesai melakukan kegiatan coaching Bu? Ya, puji Tuhan sudah selesai Bu Irna. Syukurlah Bu Fitri. Baik, sebelum kegiatan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching tadi Bu Fitri bersama Bu Evi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Bu Irna, di coaching ini saya sudah dapat melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga melalui alur tirta ini saya bisa membantu coaching untuk menceritakan permasalahannya dengan nyaman dan membantu coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Oke Bu Fitri, menurut saya sebagai observer, proses coaching Bu Fitri bersama Bu Evi sudah berjalan dengan baik. Prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, dan Bu Fitri juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Evelyn, sehingga Bu Evi bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan pertanyaan terakhir Bu Fitri, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching Ibu hari ini? Baik Bu Irna, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah memahami dengan lebih baik lagi alur tirta dan memperdalam penguatan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa Bu Fitri, dan terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Dengan demikian, observasi kita hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Bu Fitri. Terima kasih banyak juga Ibu Irna. Selamat sore. Selamat sore.
Irna. Selamat sore Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar baik Bu Ida. Syukurlah Bu. Oh iya Bu, sesuai informasi Ibu akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu? Iya benar Bu Ida. Oke, baiklah. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Boleh Bu? Boleh Bu Ida. Oke, baiklah. Sebagai tahap awal, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, saya di sini bertugas sebagai observer. Saya akan mengamati dan juga saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Oh iya Bu, jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, mungkin sebelum melakukan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu? Boleh Bu Ida. Baik, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang perlu dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu Ida, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching hari ini terkait 3 kompetensi inti yang ada pada coaching. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini, yaitu diantaranya presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan? Oke, baiklah Bu Ida. Dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut, yang paling spesifik untuk saya perlu kembangkan itu adalah yang pertama, mendengarkan aktif, dan yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu Irna, jadi ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang diinginkan? Indikator ketercapaian yang diharapkan saya inginkan agar coaching dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya adalah setelah melakukan coaching ini, Ibu si coaching mendapatkan solusi atas permasalahannya. Ya Bu Ida, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Irna atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Dan setelah itu kita kembali bertemu lagi ya Bu. Baik Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu, silakan melakukan coachingnya Bu. Baik Bu Ida. Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore juga Ibu Irna. Apa kabar Bu Fitri sore hari ini? Ya, puji Tuhan, sore hari ini kabar saya baik. Seperti apa yang Ibu Irna lihat? Syukurlah Bu Fitri. Baik Bu Fitri, sesuai dengan informasi kemarin, katanya Bu Fitri ingin menyampaikan sesuatu ya Bu Fitri? Ya, betul sekali Bu Irna. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Oke Bu Fitri, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan Bu? Ya, begini Bu, yang hal yang ingin saya sampaikan ini terkait rekan guru saya di sekolah Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materinya masih menggunakan metode ceramah. Ya, setiap kali kita ketahui bahwa bersama perkembangan zaman yang semakin canggih, teknologi pembelajaran juga berkembang semakin cepat, sehingga guru-guru ini dituntut dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu harus menggunakan metode bervariasi. Ya, jangan hanya pada metode ceramah terus. Ya, jadi mungkin hal yang berkaitan dengan yang akan
akan saya sampaikan ke Ibu Irna seperti itu. Baiklah Bu Fitri, dari apa yang Ibu Fitri sampaikan, saya bisa merangkum permasalahan Ibu Fitri, yaitu tentang metode pembelajaran yang kurang variatif yang dilakukan oleh rekan-rekan guru di sekolahnya Ibu ya. Ya, seperti itu Bu Ibu Irna. Dalam kegiatan pembelajaran sering sih metode ceramah yang masih mendominasi. Baiklah Bu Fitri, karena itu dari perbincangan kita sore hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, baik Ibu Irna, dari percakapan atau perbincangan kita di sore hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya. Jadi yang ingin Bu Fitri dapatkan adalah adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa ya Bu? Ya, oke, baik Bu Irna. Perubahan yang saya harapkan itu dalam kegiatan pembelajaran seperti model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi atau PowerPoint yang sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah. Apalagi sekarang kita sudah pelajari mengenai aplikasi Canva. Itu lebih menarik lagi Bu kalau kita buat materi-materinya lebih bervariasi lagi. Oke, luar biasa sekali ya Bu Fitri ya. Dari yang Bu Fitri sampaikan tentang metode, model, dan juga media seperti Quizzes, materi-materi presentasi, aplikasi Canva, itu merupakan keadaan ideal ya Bu, dimana itu masuk pada level 10. Menurut Bu Fitri, dari keadaan ideal itu posisi rekan-rekan guru di sekolah Bu Fitri dalam penyampaian materi ada di level berapa ya Bu? Ya, baik Ibu Irna, yang berkaitan dengan pengamatan saya selama ini, untuk posisi ideal yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru saya itu dia masuk dalam posisi 6. Oke lalu Fitri, berarti tentang kegiatan penyampaian materi pembelajaran yang bervariatif masih di posisi 6 ya di sekolahnya Bu Fitri. Baik Bu Fitri, dari posisi 6 Ibu mau tingkatkan ke level berapa Ibu? Ya, mungkin dari saya bisa ditingkatkan lagi ke level 8 karena mengingat pembelajaran untuk murid-murid sekarang ini ya harus sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, luar biasa sekali ya Bu Fitri. Baik Bu Fitri, dari yang Bu sampaikan berarti yang Ibu inginkan adanya perubahan dari level 6 ditingkatkan ke level 8. Berarti usaha apa yang harus Ibu lakukan sehingga bisa menciptakan perubahan ini Bu? Ya, sebenarnya Ibu Irna, saya juga memikirkannya Bu, kegiatan apa yang harus saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, atau kami saling bergantian begitu Bu. Oke lah Bu Fitri, berarti usaha yang akan Ibu lakukan adalah melakukan mentoring atau teknik pendampingan. Baik Bu Fitri, selain itu strategi apa lagi yang akan Ibu terapkan kepada rekan-rekan di sekolah sehingga mereka merasa nyaman dalam penyampaian materinya Bu? Ya, kalau dari saya mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan model, metode atau media yang bervariatif. Oke, luar biasa Bu Fitri. Berarti ada 3 hal yang akan Ibu usahakan dalam membuat perubahan ini. Yang pertama mentoring, yang kedua melakukan
pelatihan, mungkin berupa workshop ya Bu. Ya, sepertinya Bu, kalau metode yang cocok tadi yang mentoring itu Bu, karena kalau pelatihan pasti butuh persiapan yang memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian membutuhkan biaya yang banyak juga, dan harus mencari narasumber yang betul-betul kompeten. Jadi mungkin untuk saat ini yang lebih nyaman yang dilakukan oleh kami dan rekan-rekan guru itu adalah mentoring. Oke, jadi menurut Ibu Fitri yang paling mudah untuk direalisasikan dalam waktu dekat itu adalah menggunakan teknik mentoring. Rencananya kapan Bu akan melakukan mentoring ini Bu? Ya, mungkin rencananya akan saya lakukan secepatnya Bu. Mungkin minggu depan akan saya lakukan. Saya akan mencoba koordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan guru, ya, sehingga kegiatan mentoring itu berjalan dengan lancar. Baik Bu Fitri, untuk kegiatan mentoring ini Bu Fitri akan membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan siapa ya Bu? Ya, baik Ibu Irna, saya akan meminta bantuan atau kerjasama dengan rekan guru di sekolah saya yang mahir dalam bidang IT, atau rekan guru yang sudah menerapkan model, metode, atau media pembelajaran yang sudah bervariatif. Oke, luar biasa sekali Bu Fitri. Jadi yang akan Ibu minta bantuan dan kerjasamanya adalah berkolaborasi dengan rekan guru sejawat yang punya kompetensi dalam bidang itu ya Bu. Baik Bu Fitri, rencananya kapan Bu Fitri akan melakukan kegiatan mentoring ini? Ya, kalau dari saya rencananya akan secepat ini Bu. Mungkin minggu depan saya akan melakukannya Bu. Saya akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah dan melakukan kegiatan mentoring itu Bu. Oke, luar biasa Bu Fitri, semangat. Baik Bu Fitri, dari percakapan kita dari awal, kira-kira apa yang Ibu dapatkan atau apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Ya, baik Ibu Irna, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran terjadinya perubahan di sekolah saya dalam penerapan model, metode dan media pembelajaran yang bervariatif dengan cara mentoring yang dibantu oleh rekan guru saya yang memiliki keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran. Oke, terima kasih banyak Bu Fitri. Akhirnya dari percakapan sore hari ini Ibu Fitri sudah mendapatkan gambaran dari permasalahan yang Ibu hadapi. Dengan demikian Bu Fitri, mungkin kita cukupkan dulu percakapan kita sampai di sini. Semangat Bu Fitri untuk melakukan perubahannya. Semoga harapan Ibu Fitri, kondisi pembelajaran di sekolahnya Bu Fitri dari level 6 bisa meningkat ke level 8 sesuai dengan impian dan harapannya Bu Fitri. Ya, baik Bu, Ibu Irna, luar biasa ya kata-kata motivasi dan masukannya. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah dari hati saya. Semoga apa yang akan saya lakukan ini bermanfaat dan bisa membawa suatu perubahan baru di sekolah saya. Amin Bu Fitri, saya juga mendukung proses perubahannya Bu Fitri. Tetap semangat, terus tumbuh jadi guru yang terus membawa perubahan di lingkungan sekolah ke arah yang baik. Ya, terima kasih Bu Irna, luar biasa ya. Semoga kata-kata ini sangat bermanfaat bagi pribadi saya dan saya bisa membawa suatu perubahan baru di tempat atau di lingkup kerja saya. Terima kasih Bu Irna, sampai jumpa. Oke Bu Fitri, sampai bertemu di kesempatan berikutnya Bu Fitri. Selamat sore Bu Fitri, terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu Irna. Halo, selamat sore Bu Irna. Selamat sore juga Bu Ida. Bu Irna, tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Ibu Fitri. Puji Tuhan, sudah Bu Ida. Nah, sebelum kegiatan akhir ini Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Oke,
yang sudah saya lakukan adalah menerapkan alur tirta yang terdiri dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, di mana melalui penerapan alur tirta ini membantu coach untuk menceritakan permasalahannya dengan nyaman, dan puji Tuhan membantu coach juga untuk menemukan solusi atas permasalahan yang coach hadapi. Oke, luar biasa Bu Irna. Menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching antara Bu Irna dan Bu Fitri luar biasa berjalan dengan baik. Prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menerapkan prinsip coaching, dan Ibu Irna sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Fitri, sehingga Ibu Fitri dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir ya Bu, sebelum kita menutup kegiatan observasi kita hari ini. Kira-kira kompetisi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Bu Ida, berdasarkan hasil coaching hari ini, kompetensi yang mungkin perlu saya kembangkan lagi adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga kedepannya mungkin saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Ida. Baik Bu, luar biasa. Semoga kedepannya Ibu dapat melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi dari hari ini ya Bu. Baik, saya pikir demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu. Terima kasih untuk kesempatan ini Bu. Terima kasih juga Bu Ida. Selamat sore. Selamat sore Bu Ida. Selamat sore Bu Evi. Selamat sore Ibu Fitrianti. Gimana kabarnya hari ini Bu Evi? Puji Tuhan, baik-baik saja Bu Fitri. Ya, syukurlah Bu Evi. Oh ya Bu, sesuai dengan informasi, apakah hari ini Ibu akan melakukan coaching? Ya, benar sekali Bu Fitri. Ya, baiklah Ibu Evi. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh ya Bu? Boleh sekali Bu Fitri. Nah, Ibu Evi, pada saat coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Evi, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelumnya Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh sekali Bu Fitri. Ya baik Bu Evi. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Baik, terima kasih Bu Fitri. Untuk coaching sore hari ini, kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Ya, baiklah Ibu Evi, luar biasa. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Dari 3 kompetensi yang tadi saya sebutkan, ada 2 kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, baiklah Bu Evi, jadi ada 2 ya Bu yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah,
Ibu Evi, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Ibu Evi? Indikator ketercapaiannya yang saya inginkan adalah si coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, baiklah Ibu Evi, jadi indikator ketercapaiannya itu Ibu ingin coach mendapatkan solusi atas permasalahannya, Bu. Benar sekali. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, Ibu Evi. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya sebaik-baiknya. Nanti proses coaching ini selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Baik Ibu Fitri. Oke, Ibu Evi, silakan melakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih. Ya, Selamat sore Bu sama-sama, Bu. Irna. Selamat sore juga Bu Evi. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Bu Evi. Oh ya Bu Irna, dengar-dengar ada yang ingin Ibu sampaikan ke saya. Iya, benar Bu Evi, ada yang mau saya sampaikan ke Bu Evi. Oke, kira-kira apa yang ingin Ibu Irna sampaikan? Oke, baik Bu Evi. Begini, di sekolah saya, setelah saya amati rekan-rekan guru masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi dalam kegiatan penyampaian materi di kelas. Dimana seperti yang kita tahu bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran pun berkembang semakin cepat. Tetapi dalam proses penyampaian materi di kelas kok masih sama menggunakan metode ceramah terus. Karena itu dalam kegiatan pembelajaran kurang bervariatif dan mungkin kurang menyenangkan. Oh ya, baik Bu Irna. Jadi yang saya garis bawahi di sini dari permasalahan Ibu yaitu metode pembelajaran yang kurang bervariatif dari rekan-rekan guru dari Bu Irna. Iya Bu Evi, seperti itu Bu Evi. Oke, baik Bu Irna. Dari percakapan kita sore hari ini, apa yang ingin Ibu Irna dapatkan? Baik Bu Evi, dari percakapan sore ini yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian materi dalam kegiatan pembelajaran. Kalau bisa jangan terus menggunakan metode ceramah. Yang perlu dilakukan oleh rekan guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan model metode yang bervariatif. Oh ya Bu, berarti Ibu ingin mendapatkan satu perubahan ya dari rekan-rekan Ibu Irna di sekolah. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu harapkan? Baik Bu Evi, perubahan yang saya harapkan adalah dalam penyampaian pembelajaran di kelas, kalau bisa pembelajarannya lebih bervariatif menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang lebih menyenangkan. Seperti yang kita ketahui sekarang ada berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, slide-slide PowerPoint dalam presentasi materi, dan juga bisa menggunakan Canva sehingga membuat suasana pembelajaran di kelas lebih menarik dan menyenangkan. Iya. Oke, baik Bu Irna. Berarti Ibu ingin mendapatkan perubahan di sekolah, yakni teman-teman Ibu ingin yang Ibu inginkan adalah teman-teman itu menerapkan metode pembelajaran dengan media seperti yang tadi Ibu sebutkan. Nah, menurut saya dari proses pembelajaran yang Ibu harapkan itu sudah merupakan suatu kondisi yang ideal ya. Kalau kondisi ideal itu kita dari level itu di level 10. Nah, pertanyaan saya kira-kira teman-teman Ibu Irna itu berada pada level berapa? Oke, baiklah Bu Evi, berdasarkan pengamatan saya dalam proses penyampaian materi di kelas, teman-teman saya di sekolah masih berada pada level 6. Ya, berarti teman-teman Ibu menurut Bu Irna pada level 6 ya. Ibu ingin tingkatkan ke level berapa? Baik Bu Evi, yang saya pikirkan dari level 6 mungkin perlu ditingkatkan ke level 8 sehingga dalam proses pembelajaran lebih bervariatif dan lebih menyenangkan bagi murid-murid di sekolah. Nah, untuk meningkatkan dari level 6 ke level 8
Irna lakukan? Baiklah Bu Evi, yang saya pikirkan yang harus saya lakukan itu adalah kegiatan mentoring atau dengan teknik pendampingan sama rekan guru di sekolah saya. Berarti Ibu akan melakukan dengan mentoring atau pendampingan. Nah, selain dari strategi itu, apa yang Ibu akan terapkan untuk teman-teman Ibu itu merasa nyaman? Mungkin kalau bukan dengan kegiatan mentoring, saya akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum untuk melakukan kegiatan pelatihan seperti workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan kegiatan pembelajaran bervariatif di kelas. Ya, baik Bu Irna, yang Ibu akan lakukan adalah pendampingan individu atau mentoring, kemudian ada diklat setelah konsultasi dengan kepala sekolah. Nah, menurut Ibu, kira-kira yang mana yang lebih mudah untuk terrealisasi? Baik Bu Evi, menurut saya dari ketiga kegiatan itu yang lebih mudah untuk terrealisasi adalah kegiatan mentoring ini. Baik Bu Irna, untuk kegiatan mentoring, kira-kira pihak-pihak mana saja yang akan Ibu ajak untuk bekerja sama? Baik, dalam kegiatan mentoring mungkin saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang memiliki kompetensi dalam bidang IT dan juga rekan guru yang sudah terbiasa menerapkan kegiatan pembelajaran bervariatif. Ya, berarti Bu Irna ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Nah, rencana Ibu Irna kapan mau melakukan realisasi tersebut? Baik Bu Evi, rencana untuk saya melakukan kegiatan mentoring ini mungkin dalam waktu dekat, minggu depan Bu Evi, mungkin saya akan mengajak kerjasama dengan rekan-rekan guru saya untuk melakukan kegiatan ini. Ya, luar biasa ya Bu Irna. Dari percakapan kita sore hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Baik Bu Evi, dari percakapan kita sore hari ini yang dapat saya simpulkan atau yang saya dapatkan adalah saya memperoleh gambaran tentang perubahan yang akan saya lakukan di sekolah saya terkait dengan penerapan berbagai metode, media, dan model pembelajaran yang bervariatif di sekolah saya. Dan mungkin saya akan mengajak rekan-rekan guru yang punya kompetensi dalam bidang IT dan yang sudah terbiasa menerapkan pembelajaran bervariatif untuk bekerja sama dalam kegiatan ini. Oke, syukurlah Ibu Irna sudah ada gambaran tentang bagaimana menciptakan perubahan tentang pembelajaran yang bervariatif. Saya tunggu cerita-cerita selanjutnya dari Ibu Irna setelah Ibu melakukan kegiatan mentoring. Nah, saya ingin juga mendengar cerita lebih banyak lagi tentang setelah Ibu melakukan kegiatan mentoring. Mungkin percakapan kita sore hari ini cukup sampai di sini. Semoga rencana-rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi dapat terrealisasi dengan baik. Oke, baiklah Bu Evi. Baik Bu Evi, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan pada akhirnya saya bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan. Oke, sama-sama Ibu Irna, semoga kita dapat berjumpa lagi untuk kita saling sharing. Oke, siap Bu Evi. Terima kasih banyak dan selamat sore Bu Evi. Selamat sore. Selamat sore Bu Evi. Selamat sore Bu Fitri. Apa kabar hari ini Ibu Evi? Puji Tuhan baik Ibu Fitri. Ya Bu Evi, tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Ya, sudah, puji Tuhan sudah Ibu Fitri. Nah Ibu Evi, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Fitri,
Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yakni menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga melalui alur tersebut bisa membantu coach untuk menjawab pertanyaan dengan nyaman dan menemukan solusi atas permasalahan. Ya, luar biasa Ibu Evi. Oke, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Bu Evi dan Ibu Irna sudah berjalan dengan baik. Prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, dan Ibu Evi juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Irna sehingga Ibu Irna bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan pertanyaan yang terakhir untuk Ibu Evi, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Bu Fitri, kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan coaching kita sore hari ini adalah memahami lebih dalam dan lebih baik alur Tirta, dan lebih menguatkan lagi 3 kompetensi, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, luar biasa sekali. Saya salut dan bangga apa yang sudah Ibu Evi dan Ibu Irna lakukan. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih dan selamat sore buat Ibu Evi. Selamat sore juga Ibu Fitri.